Horas saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya bacakan nas kita dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Sekali lagi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata selama ini umatnya jauh dari Tuhan. Mereka merasa ya Tuhan tidak menyertai hidup dan kehidupannya. Tetapi yang jelas, mengapa terjadi demikian? Juga karena ulah mereka, perlakuan mereka yang terus memberontak, terus di dalam kedegilan, sehingga mereka pun jauh dari namanya hidup damai sejahtera. Bayangkanlah selama mereka sengsara di bawah rejim kekuasaan raja dari Midian, mereka terus-menerus terpuruk. Kehidupan mereka sangat menderita. Ya, ada kurang lebih 7 tahun mereka menderita di dalam kekuasaan Raja Midian. Ya, tapi puji Tuhan, tak lama kemudian maka mereka mendapatkan seorang pemimpin yang gagah berani. Siapakah namanya? Gideon. Dialah yang terpilih. Padahal Gideon adalah seorang petani, tidak punya pengalaman untuk berperang. Tapi begitulah kalau Tuhan telah memilih, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, jadi terjadi juga ya, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Bayangkanlah Gideon, orang yang lemah, ya, orang deso katanya ya, yang tidak tahu apa-apa dalam seluk-beluk peperangan ya, tapi Tuhan memilih dia. Nah, disitulah mulai umat Israel tergerak hati mereka untuk terus-menerus semakin dekat kepada Tuhan. Dan ternyata kasih Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan umatnya. Sehingga musuhnya, yaitu tentara Midian, dapat dikalahkan. Dan Gideon jadi terkenal dari orang yang namanya petani, menjadi seorang pahlawan, pejuang yang gagah berani. Padahal marganya bukan si Warani loh, ya, tapi dia berani untuk melakukan juga terus-menerus setia dalam firman Tuhan. Dia lebih dahulu mendahulukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Yang selama ini menderita, sengsara, susah, terus menerus dalam kesulitan, tetapi oleh pimpinan dari Gideon, mereka hidup dalam damai sejahtera. Mereka dipulihkan oleh Tuhan, oleh belas kasihan-Nya, sehingga umatnya pun semakin dekat kepada Tuhan. Dan itu jugalah mendorong kita, supaya kita terus menerus, kalau kita yakin Tuhan menyertai kita, jangan kita ragu-ragu. Jangan lagi kita bimbang, percayalah bahwa hanya Dialah yang memiliki kekuasaan yang tiada taranya, ya, yang tiada bandingnya. Terus kita menerus memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia yang sungguh-sungguh berkuasa atas hidup mati kita. Karena itu jangan lagi milah ke kiri ke kanan di dalam keraguan-raguan, kebimbangan. Terimalah perkataannya, berkatnya,
yang mengatakan kepada saudara dan saya, ya, bahwa aku menyertai engkau. Kalau sudah Tuhan menyertai kita, apa lagi? Ya, teruslah kita bersukacita di dalam Tuhan. Lakukanlah pekerjaan terbaik bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita, bahkan telah menyediakan, ya, telah tersedia masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang terus-menerus menyertai kami, peduli dengan kehidupan kami, anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus. Berilah Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan, kami maju ke depan untuk memberikan terbaik dalam kehidupan ini. Kami tidak mau mundur lagi ke belakang, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan yang menyertai kami, maka di situ kami memperoleh kekuatan, kemampuan, dan juga sukacita, sehingga kami boleh memikirkan, melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Tatap dirilah anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada sekarang, Engkau ada dalam kehidupan mereka. Ini dalam putus asa, Tuhan memberikan pengharapan. Yang di dalam kesulitan, Tuhan buka jalan, sehingga mereka boleh melakukan segala sesuatu dengan hati yang tenang. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dalam kedukaan Tuhan memberi penghiburan. Demi kejuk Tuhan yang di dalam keberhasilan, Tuhan ingatkan mereka supaya jangan lupa bersyukur kepadamu. Berilah Tuhan hidup kami, seluruh keberadaan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.